saya Semara, saya selaku dokter jaga di klinik ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak? Murah Sugiarto, Baik Pak Murah, saat ini umurnya berapa Pak? 50 tahun. 50 tahun ya Pak ya. Sebelumnya boleh saya tahu ya Pak ya, keluhannya Bapak alami sehingga Bapak datang ke sini? Ada benjolan pada lipatan paha kanan. Ada benjolan di lipatan paha kanannya Pak ya. Sudah sejak kapan ini Pak? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Ya. Lalu Pak boleh saya tahu ini benjolannya hilang timbul atau menetap? Hilang timbul. Hilang timbul ya Pak ya. Itu timbulnya saat kapan ya Pak ya? Saat mengendam dan bila membawa barang berat. Mengendam membawa barang berat. Ya. Kalau hilangnya pas kapan Pak? Didiamkan saja, hilang Saja. sendiri ya. Lalu boleh saya tahu juga dari benjolan ini bentuknya kayak gimana ya? Bulat, tapi agak tajam pada ujungnya. Bulat tapi agak tajam ya Pak ya. Ya. Sebelumnya Bapak ada ini Pak riwayat kawat demam seperti itu Pak? Tidak ada, Kalau riwayat mual muntah mungkin enggak ada, tidak ada ya Tidak ada. Pak ya. Lalu juga apakah ada riwayat penyakit lain Pak? enggak ada. Tidak ada juga ya Pak ya. Baik, saya catat sebentar ya Pak ya. Baik, di sini saya juga ingin ini ya Pak ya, memberikan beberapa ini ya Pak ya, semacam konsen dulu. Jadi dalam pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan hernia ya Bapak ya. Jadi dalam pemeriksaan ini ada 3 tes yang dilakukan ya Pak. Ada finger test, Siemens test, dan juga thumb test. Jadi dalam pemeriksaan ini saya akan minta Bapak untuk membuka pakaian Bapak. Nanti Bapak akan dibangun dalam bednya ya Pak, dalam posisi tuan tangan. Dalam hal ini apakah Bapak bersedia Pak untuk berpartisipasi? Ya. Baik, nanti Bapak bisa membuka pakaian Bapak, nanti bisa langsung juga dalam posisi telentang ya Pak ya. Ya. Sedangkan saya akan melakukan tindakan aseptik cuci tangan terlebih dahulu dalam rangka sterilisasi. Baik Pak, dipersilakan. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada pasien untuk memastikan di mana posisi dari hernia pada pasien. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu kepada pasien dengan cara meminta pasien untuk batuk. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan boneka sebagai pengganti pada pasien. Kemudian saya akan lanjutkan terlebih dahulu untuk inspeksinya. Baik Bapak, di sini saya akan meminta Bapak untuk batuk ya Pak ya. Di sini tujuannya untuk mengetahui dari posisi hernia pada Bapak atau benjolan yang tadi Bapak keluhkan sebelumnya. Baik Bapak, bisa dimohon untuk batuk Pak. Baik, di sini saya sudah meminta pasien untuk batuk dan di sini ditemukan bahwa terdapatnya munculnya benjolan pada regio inguinalis bagian kanan pada pasien, tepatnya di daerah lipatan paha bagian kanan. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pertama kepada pasien, yaitu pemeriksaan finger test. Dalam pemeriksaan finger test ini saya akan menggunakan ujung jari tunjuk pada tangan kanan saya, dan saya akan meletakkan ujung jari tunjuk tangan kanan saya ini di anulus inguinalis extremus pasien. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan finger test terlebih dahulu ya Pak ya. Saya akan letakkan tangan saya di anulus inguinalis extremus Bapak. Iya Pak. Bisa mohon untuk batuk dulu Pak. Baik, di sini saya merasakan bahwa terdapat benjolan di ujung jari tunjuk saya yang menandakan adanya tanda-tanda dari hernia inguinalis lateralis. Baik, kemudian setelah itu saya masukkan kembali hernia atau benjolan ini ke dalam abdomen pasien kembali. Baik, setelah itu akan dilanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Siemens test. Dalam pemeriksaan Siemens test ini akan menggunakan tangan kanan saya itu khususnya pada jari kedua, jari ketiga, dan jari keempat. Untuk jari kedua atau jari telunjuk ini akan diletakkan pada anulus inguinalis internus. Untuk jari tengah akan diletakkan di anulus inguinalis externus, dan
Jari keempat itu akan diletakkan di fossa ovuli. Jika dirasakan adanya benjolan di jari kedua atau jari telunjuk ini, maka menandakan ada indikasi dari hernia inguinalis lateralis. Jika di jari ketiga atau jari tengah, maka akan mengindikasikan dari adanya hernia inguinalis medialis. Jika di jari keempat atau jari manis, ini mengindikasikan adanya hernia femoralis jika dirasakan adanya benjolan. Baik, di sini saya akan langsung memperagakan pada pasien. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bapak, yaitu pemeriksaan Zeeman test. Dalam pemeriksaan Zeeman test ini saya akan menggunakan tangan kanan saya Pak, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis saya ya Bapak. Saya akan meletakkan jari telunjuk saya di annulus inguinalis internus Bapak, kemudian yang jari tengah di annulus inguinalis externus Bapak, dan juga yang jari manis di fossa ovuli Bapak. Oke. Baik Pak, saya mohon bisa untuk bantu Pak. Baik, di sini saya saat melakukan peletakan, di sini merasakan adanya benjolan di jari kedua saya atau di jari telunjuk saya, yang mengindikasikan dari adanya hernia inguinalis lateralis. Baik, saya akan mengangkat tangan saya dan saya akan memasukkan kembali benjolan atau hernia tadi yang sudah keluar tadi ke dalam abdomen. Baik, saya akan masukkan lagi ya Pak ya. Oke. Baik. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu akan dilakukan pemeriksaan thumb test. Dalam pemeriksaan thumb test ini, karena posisi pasien tadi benjolannya berada di bagian kanan, khususnya di regio inguinalis kanan pasien, maka saya akan menggunakan tangan kiri saya dan menggunakan ibu jari saya sebagai bantuan untuk melakukan pemeriksaan pada thumb test ini. Jadi saya akan meletakkan ibu jari saya di annulus inguinalis pasien dan meminta pasien nanti untuk batuk untuk untuk mengetahui apakah indikasi-indikasi dari hernianya. Jika terdapat benjolan saat saya meletakkan ibu jari saya atau dirasakan benjolan, maka menandakan dari adanya hernia inguinalis medialis. Jika tidak terasa benjolan, maka menandakan indikasi dari hernia inguinalis lateralis. Baik, saya akan langsung praktikkan kepada pasien. Baik Bapak, di sini saya akan meletakkan ibu jari saya Bapak di bagian regio inguinalis Bapak ya. Mungkin agak terjadinya masih sedikit Pak. Baik. Bisa dimohon untuk batuk Pak. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya benjolan pada pasien setelah pasien batuk, yang menandakan indikasi dari tanda-tanda yaitu hernia inguinalis lateralis. Baik, saya langsung lepaskan. Oke, baik Bapak, untuk pemeriksaannya ini sudah selesai Bapak ya. Bapak bisa mengenakan pakaian Bapak kembali dan langsung menuju ke meja sebelumnya ya Bapak. Sedangkan saya akan melakukan tindakan aseptik cuci tangan terlebih dahulu. Oke Pak, dari pemeriksaan sebelumnya atau pemeriksaan tadi dilakukan, pertama tadi saat Bapak batuk waktu saya inspeksi pertama itu Bapak memiliki adanya benjolan ya Pak ya di bagian regio inguinalis kanan Bapak tadi ya, tepatnya di lipatan pahanya itu. Lalu saat saya melakukan pemeriksaan finger test itu terdapat benjolan ya Bapak ya, yaitu saya merasakan benjolannya itu pada di bagian ujung jari saya, yang menandakan itu indikasi dari hernia inguinalis lateralis. Kemudian juga saya lakukan pemeriksaan kedua itu Zeeman test. Saya merasakan juga di jari kedua saya, yaitu menandakan juga jari kedua saya ini menandakan dari adanya hernia inguinalis lateralis juga. Kemudian juga saat saya melakukan pemeriksaan yang ketiga itu thumb test, di situ saya tidak merasakan adanya benjolan yang menandakan juga indikasi dari hernia inguinalis lateralis. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan Bapak mungkin terkena dari hernia inguinalis lateralis ya Bapak. Sehingga di sini saya menyarankan Bapak untuk
tidak mengangkat beban-beban yang berat terlebih dahulu, tidak melakukan aktivitas yang berat, lalu juga tetap menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, habis itu kurangi makanan yang berlemak. Kemudian juga saya akan memberikan beberapa resep obat untuk dan juga surat rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bapak. Ya, Apakah ada hal yang ingin ditanyakan mengenai hal ini Pak? cukup. Cukup ya Bapak ya. Oke Pak, baik Pak, ini ada resep dan juga surat rujukannya. Nanti Bapak bisa langsung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bapak. Pak, Bapak diperkenalkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Bapak.